ternyata blueprint Mahkamah Agung, kemudian ada reformasi kejaksaan, dan saya bisa katakan juga reformasi Polri, itu nggak kemana-mana gitu. 3 ini nggak kemana-mana, ditambah advokat yang nggak tahu bakalan mau kemana gitu Bang Adnan. Kita sangat prihatin dengan kondisi sekarang gitu ya, ada 2 advokat terkait tindak pidana suap, salah satunya senior di FAUI lagi bahkan, ini luar biasa saya malu gitu ya. Advokat tidak bergerak kemana-mana gitu, advokat diam di tempat, membusuk. Dunia hukum di Indonesia itu tidak memberikan semacam insentif bagi advokat yang mau main bersih. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Paket lengkap 7 tersangka korupsi yang berkaitan dengan mafia peradilan diangkut oleh Kejaksaan Agung. 4 hakim tidak tanggung-tanggung, yang satu adalah ketua PN ya di Jakarta Selatan. Dalam kasus itu sebenarnya posisinya waktu itu adalah wakil ketua PN Jakarta Pusat. Ada 2 advokat juga yang kemudian jadi tersangka, ditambah satu lagi adalah seorang panitera. Dugaannya adalah suap ya terkait dengan request agar kasus korupsi CPO ya terkait dengan minyak goreng waktu itu yang ditangani juga oleh Kejaksaan Agung itu diputus onslaught. Ya artinya lepas ya. Nilai suapnya disebutkan oleh Kejaksaan Agung 60 miliar. Nah, ini tentu saja nilai yang sangat besar untuk sebuah perkara korupsi ya. Jadi ada korupsi di dalam korupsi ya, karena kasusnya yang terkait dengan korupsi kemudian diminta untuk onslah dengan memberikan suap. Nah, untuk membahas soal mafia peradilan di Indonesia sekaligus apakah sebenarnya ada ruang bebas gitu ya bagi penegak hukum termasuk advokat di dalam menangani perkara-perkara hukum untuk tidak melakukan suap itu bisa dilakukan. Karena kita sering mendengar ya mafia peradilan itu masih bergentayangan dan itu dibuktikan dari kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kita akan membahasnya dengan Bung Al-Ghifari Aksto. Nah, Bung Al-Ghifari ini adalah mantan ketua LBH Jakarta, sebagai salah satu founder dari Amar Law Office ya dan Public Interest Lawyer Office gitu ya di Indonesia. Kiprahnya sebenarnya di dalam isu-isu reformasi hukum sudah sangat banyak bisa kita gali ya di berbagai referensi sumber, karena yang bersangkutan atau narasumber kita ini juga punya ya aktivitas pada level global ya di Public Interest Lawyer Network pada level global. Nah, sekarang Bung Al-Ghif sedang menempuh studi lanjutan di Sydney, Australia. Kita sapa dulu Bung Al-Ghif. Bung Al-Ghif, apa kabar? Baik, Bang Adnan. Bung Al-Ghif, terima Saya kasih. di Australia, tempat Bang Adnan dulu S2. Iya. Gantian ya. Gantian. Bung Al-Ghif, kasus mafia peradilan. Dulu saya ingat ICW tahun 2002 ya atau 2003 ya. Itu menerbitkan satu buku dari hasil penelitian judulnya Menyingkap Tabir Mafia Peradilan. Apa yang diceritakan dalam buku itu persis apa yang terjadi hari ini ketika Kejaksaan Agung menangani kasus mafia peradilan terkait dengan suap ya yang tujuannya itu agar putusan perkara tertentu, dalam hal ini adalah korupsi CPO, itu berakhir dengan onslah. Jadi hampir sekian puluh tahun mafia peradilan nggak bergeser. Polanya sama, caranya sama, dan ini menandakan apa sebenarnya? Apakah kegagalan dari reformasi hukum kita? Karena Mahkamah Agung sendiri kan sudah punya satu blueprint ya untuk reformasi peradilan dan itu juga sudah dibantu oleh banyak pihak termasuk oleh donor internasional. Catatannya gimana Bung Al-Ghif soal ini?
Iya, tadi Bang Adnan cerita soal buku yang diterbitkan oleh ICW 2003. Nah, pasca buku itu terbit 2003 sampai 2025, kami mencatat, kami melihat, memantau media gitu dan kasus, Amar Law Firm, mendapatkan justru dari 2003 sampai 2025 terdapat sekitar 37 kasus yang melibatkan advokat dalam, tindak pidana korupsi ataupun obstruction of justice. Jadi, semakin ke sini semakin banyak gitu Bang Adnan. Dan kita melihat bahwa ternyata blueprint Mahkamah Agung, kemudian ada reformasi kejaksaan, dan saya bisa katakan juga reformasi Polri, itu nggak kemana-mana gitu. Ya. Nah, 3 ini nggak kemana-mana, ditambah advokat yang nggak tahu bakalan, mau kemana gitu Bang Adnan. Hmm. Kita, sangat prihatin dengan kondisi sekarang gitu ya. Ada 2 advokat, terkait, tindak pidana suap. Salah satunya senior di FAUI lagi Bang Iya. Yan. Ini luar biasa, saya malu gitu ya. Dan Nah, disebut pintar eee, ya, karena dia adalah lulusan dosen yang juga ya. ke-200 sekian lah, untuk jurusan yang diambil ya, untuk expertise yang dia ambil, soal hukum bisnis atau apa, Iya, saya agak lupa. doktor ke-200 sekian yang dihasilkan Iya, oleh FAUI ya. iya. Nah, 3 institusi penegak hukum lain punya, rencana untuk reformasi, punya blueprint kalau Mahkamah Agung gitu ya. Ya. Walaupun kita, bisa kritis sih sejauh mana itu blueprint gitu ya. Tapi advokat blueprint-nya apa? Oh, Advokat tidak bergerak kemana-mana gitu. Advokat diam di tempat, membusuk di tempat gitu ya. Terlebih menurut saya, semakin diperparah dengan banyaknya advokat saat ini, organisasi advokatnya pecah-pecah, kualitasnya tidak terjaga, etikanya juga tidak terjaga, pelanggar etik tidak ada hukuman, itu, dan korbannya bukan hanya apa, orang lain tapi juga kliennya gitu. Jadi banyak, saya menemukan, klien itu kapok dengan lawyer-lawyer sebelumnya, ditipu oleh lawyer-nya gitu ya, seperti itu. Jadi, kualitas advokat kita saya rasa juga jauh menurun dengan pecah-pecahnya organisasi advokat. Kode etik advokat itu, 2002 Bang Adnan. hmm, Dan itu kalau saya bandingkan dengan kalau di Australia kan ada namanya Legal Profession Uniform Conduct, itu, kode etik advokatnya gitu ya, barrister di sini gitu ya, itu ada panjang sekali, segala macam tindakan yang boleh dan tidak gitu ya. Bahkan advokat minjem uang dari klien itu nggak boleh, atau memberi hadiah ke orang lain yang ada kaitannya dalam profesinya, ini bukan nyuap ya, memberi hadiah saja ya, hmm, itu tidak diperbolehkan Bang Adnan. oke. Itu jadi sangat 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 ketat. Sementara di Indonesia itu nggak ada tuh, Hmm, aturan itu, apalagi soal menyuap ya. Di kode etik Indonesia tuh nggak ada kode etik advokat Indonesia memberi hadiah, kepada orang lain yang bisa jadi ada kaitannya dengan profesinya gitu ya. Kemudian yang tadi saya bilang, pinjam uang ke klien dan lain-lainnya. ya. Itu jadi kode etik kita sebenarnya sangat lemah sekali, kultur hukum kita sangat lemah Hmm, sekali. Profesinya, banyak tidak profesional dan yang menjaga marwahnya juga tidak ada. Ada pertanyaan besar saya saat ini ketika advokat-advokat ditangkap karena terlibat dalam kasus suap, tindak pidana korupsi, apa statement dari organisasi-organisasi advokat? hmm, Kita tidak temukan statement itu. ya. Eee, saya rasa justru pada tiara gitu, jangan-jangan banget, Iya, ini jadi kayak mirip partai ya, Bung Algif dan ya? kita bertanya-tanya ini dari ya,
Jadi kayak Kita malah bertanya-tanya juga, ini heeh. anggota dari organisasi advokat yang mana gitu? Karena advokat itu harus ada membership-nya ya? Dia harus menginduk pada satu Jadi advokat kan organisasi? ada bar association ya, ada Ya. organisasi advokatnya, tapi tadinya kita single bar jadi multi bar gitu ya, dan pecah-pecah bahkan bisa sampai puluhan organisasi advokat sekarang gitu. Nah, siapa yang menjaga, marwah advokat ini gitu? Mmm, Bahkan Pradi gitu ya, yang dianggap sebagai yang paling besar gitu ya, itu juga tidak ada statement-nya, mhm, bahkan keprihatinannya dengan kondisi advokat yang terlibat dalam kasus korupsi. Ini ada apa gitu? ya. Atau jangan-jangan di organisasi advokat sendiri juga bermasalah gitu, dan Iya. tindak pidana korupsi ataupun penyuapan menjadi hal yang lumrah. Nah, kalau saya melihat ini, saya 2008 ya Bang Adnan, berkecimpung di dunia praktek hukum mulai dari LBH, kemudian di Profit itu saya dari 2019, selesai di LBH 2018 akhir gitu ya. Walaupun juga memberikan bantuan hukum dan advokasi HAM gitu ya, saya banyak terlibat di kasus-kasus Profit, saya kemudian mengenal banyak, eee, commercial lawyer, commercial law firm, dan saya menemukan justru memang, eee, korupsi, suap, mau suap kecil, mau suap yang besar, itu hal yang lumrah dalam profesi advokat, Mhm. gitu. Saya justru, sulit ataupun jarang menemukan advokat yang benar-benar 100% anti korupsi dalam profesi ini. Ada yang misalnya dia nggak mau nyuap hakim misalnya, oke, nggak mau nyuap hakim, tapi ketika minta putusan ke pengadilan dia bayar ke petugas, Ya. secara tidak resmi gitu. Misalnya, harusnya per lembar itu 500 atau 1.000 saya lupa, dia bisa ngasih jutaan gitu. Mmm, Atau, ada juga kantor yang terkenal bersih gitu kan, yang saya dengar bersih gitu, tapi ternyata, untuk tangan kotornya gitu ya, dia pakai kantor kecil yang tidak terkenal gitu, dan dia menyerahkan itu ke, iya. kliennya gitu ya. Pakai Itu ada proksi ya? juga yang demikian gitu, pakai proksi. Ya dia tangannya bersih, yang kotor tangan orang lain, Iya. gitu. Dia tahu bahwa ada tindak pidana korupsi, tapi dia nggak berbuat apa-apa. Ada juga yang levelnya seperti itu. Tapi Mmm, ada juga yang betul-betul pemain, dia yang setting semua, dia yang mendesain segala macam, pemenangan perkara dengan tidak fair gitu, ya. termasuk di antaranya dengan memberikan suap. Iya. Dan Bung Algif sebenarnya di dalam, perspektif, apa ya, tindak pidana ekonomi ya, terutama ya, eee, posisi advokat itu malah sering dianggap sebagai gatekeeper ini. Mereka-mereka yang justru menjaga, ya, memastikan agar masalah-masalah yang sebenarnya kita bisa anggap pelanggaran serius, ya, termasuk ya korupsi, penipuan, manipulasi, penggelapan, pencucian uang, itu di-arrangement sedemikian rupa agar tidak mudah dideteksi, ya, lewat skema-skema misalnya dibuatlah kontrak-kontrak yang kira-kira bisa menjustifikasilah bahwa ini adalah sesuatu yang legal, ya, tidak ada, bau amis di sana gitu. Ini apakah sebuah, hal yang terjadi karena dunia hukum di Indonesia itu tidak memberikan semacam insentif bagi advokat yang mau main bersih, Bung Algif? Eee, Sebenarnya bagi advokat yang mau main bersih itu ruangnya ada, menurut Mmm, saya gitu ya. Ruangnya ada, tapi memang dia akan menyaring klien-klien tertentu yang maunya yang penting menang gitu. oke. Jadi, itu juga ada
ini ada juga evaluasi tentunya terhadap misalnya, masyarakat ataupun dunia bisnis gitu. Masyarakat atau dunia bisnis juga hanya ingin lawyer yang penting gue menang, nggak tahu gimana caranya, ini duitnya, silakan ngatur gitu. Ada juga yang tipologi, perusahaan ataupun masyarakat seperti itu. Nah, bagi saya mungkin tidak mendeklar lawyer yang paling bersih, tapi saya bisa katakan bahwa, eee, saya dan kantor saya tidak pernah melakukan tindakan suap, baik yang kecil maupun yang besar, karena di SOP kita itu diatur, larangan untuk memberikan pembayaran di luar pembayaran resmi, kemudian, larangan menyuap gitu, aparat penegak hukum termasuk hakim gitu. Nah, tapi dari pengalamannya memang kita akhirnya menyaring klien gitu Bang Adnan. Ada klien-klien yang di awal, itu tadi maunya yang penting menang gitu. Tapi ada juga klien banyak justru menurut saya yang pengen dibela secara bersih, termasuk perusahaan-perusahaan gitu ya. Mhm. Misalnya kita sering mendengar, "Oh perusahaan Jepang lebih comply, perusahaan US lebih comply," walaupun sekarang FCPA kan dicabut oleh Trump, ini bisa berbeda nih, gitu ya, gitu. Iya, Jadi, benar-benar. apa, Jadi ada seleksi banyak alamiah ya juga menurut sebenarnya ya, Bung Algif ya? Ada seleksi betul alamiah betul. Jadi dari sisi calon klien yang datang gitu ya, ke kantor ya, pengacara gitu? betul betul. Ada sisi seleksi alamiah gitu, kedua juga kemudian kami biasanya amar gitu ya, di dalam kontrak layanan hukum kami, itu dicantumkan, kita nggak boleh melanggar etik, nggak boleh melakukan tindakan korupsi. Kalau kami dipaksa untuk melakukan itu, kami berhak untuk mundur gitu ya. Oke, jadi Nah, ada disclaimer ya? memang kantor ya, kantor amar mungkin belum bisa jadi representasi yang cukup gitu karena kantornya kecil, personilnya ya baru 9 orang gitu ya, tapi, 5 tahun kami survive aja gitu ya. Hmm. Tapi kita nggak bermewah-mewahan seperti yang, AR yang baru ditangkap yang punya kapal pesiar, Ferrari, dan segala Oke macam mobil gitu ya? mewahnya gitu, Ya. moge dan lain-lain gitu. Tapi ya alhamdulillah Eee lawyer dibayar secara layak dan tidak pernah telat gitu Bang Adnan, Ya. dan dan kami yakin bahwa, ruangnya sangat sangat banyak Mhm. gitu ya. Berarti Walaupun, iya iya, eee gimana? mhm, walaupun di dalam pergaulan kita bisa jadi, apa, minoritas gitu Bang Adnan. Hmm. Ini jujur saja, Tapi nggak lawyer dikucilkan ya? nggak dikucilkan sepanjang ya yang namanya berteman, misalnya saya punya teman dia yang mengaku pernah membuat putusan hakim, Mbak Adnan, Wus, pengacara gitu. ini? Pengacara, tapi banyak pengacara yang curhat ke saya, ya dia nggak punya opsi katanya kan. Hmm. Jadi pengacara ini kemudian, pernah saya libatkan memenangkan satu perkara gitu ya, dan dia baru mengaku, "Ternyata saya baru sadar," kata dia kan, "ternyata bisa ya kalau kita main bersih menang di pengadilan." Ya bisa gitu, Ya, gitu. ya. Kalau dari kami, strateginya satu, kuatkan argumentasi, kuatkan pembuktian, nomor 2 sama memanfaatkan lembaga-lembaga pengawasan, Hmm. misalnya KY KAY, misalnya ya? Bawas gitu ya. Ya, ya. Kami cukup sering melaporkan hakim ke Bawas dan kena sanksi gitu, ke KAY. Keempat, ini mungkin yang nggak semua lawyer itu punya privilege, ada kedekatan dengan media gitu. Jadi, Hmm. apa, dan media juga nggak pernah kita bayar gitu. Jadi karena ada hubungan baik dengan media, jadi kalau kenapa-napa, ada kejanggalan-kejanggalan, kita sounding ke media. Kalau ternyata ini sesuai dengan, kebijakan redaksinya media, media memberitakan. Jadi, 4 hal ini yang menurut kami, bisa dijadikan modalitas untuk, lawyering dengan bersih. Kalau enggak kan percuma.
kuliah lama-lama gitu ya, membangun argumentasi, ngumpulin bukti, ujung-ujungnya menang karena suap gitu ya. Ya. Nggak asik gitu jadinya dunia lawyering dengan permainan seperti itu gitu kan. Sama kalau kayak kita main bola, udah ada Sepak bola mafia gajah. judinya dan ada sepak bola gajah kan nggak seru gitu ya. Iya. Bung Algif, satu hal lagi nih, mungkin yang terakhir ya, tadi sudah dikasih beberapa tips lah ya buat para pengacara atau calon pengacara, sahabat integritas yang background-nya mahasiswa hukum atau sudah menjadi sarjana hukum, pengen mendirikan kantor pengacara. Tadi Bung Algif sudah memberikan tips bagaimana supaya kita itu tidak main kotor gitu ya. Bukan berarti tidak ada ruangnya, ada gitu. Tapi ya tinggal kita itu punya posisi dan sikap yang jelas aja ya terhadap apa yang kita sedang tangani gitu. Nah, apakah sebenarnya problemnya kemudian ada pada orientasinya sebagai lawyer ya? Karena kan kita tahu dunia lawyer itu kan gemerlap. Seringkali dipersepsikan begitu ya, Bung Algif ya. Punya ini, punya itu, bermewah-mewahan, bisa keluar negeri. Ya, itu yang kemudian membuat ya jalan pintas diambil gitu. Jadi tidak ada ubahnya pejabat negara, pegawai pemerintah yang juga ingin menikmati secara cepat, kemewahan gitu ya, secara material ya mereka korupsi gitu. Jadi sebenarnya apakah itu sama saja antara posisi pengacara yang tadi ya yang, pengen glamor gitu ya, tampil wah gitu karena kan itu seringkali menjadi satu parameter ya, Bung Algif ya. Kalau lawyer itu biasa-biasa saja dari sisi material kok kayak, "Ah, lu lawyer apaan sih?" Gitu ya. Kayak gitu. Sementara kan kalau lawyer setidaknya yang mobilnya itu di atas 1 miliar, jamnya itu ya yang 2 miliar ke atas gitu ya, jasnya juga yang bagus gitu. Apakah karena orientasi itu yang kemudian membuat akhirnya kuliah hukumnya ya sia-sia seperti yang tadi disampaikan Bung Algif? Ya, saya melihat pengaruh orientasi, cukup signifikan gitu ya. Orang mau jadi lawyer karena ingin kaya raya, hidup mewah, itu saya menemukan ada gitu ya. Tapi memang perlu digarisbawahi juga bahwa lawyer itu penegak hukum. Hmm. Dia bagian dari sistem peradilan ya sama dengan hakim, jaksa, polisi gitu. Jadi harusnya, orientasinya penegakan hukum, bukan materi gitu. Nah, tapi ada juga yang menurut saya memang yang kedua, memang tidak punya karakter saja gitu. Dia masuk ke dunia peradilan dan mengikuti pergaulan yang rusak gitu dengan Hmm. lawyer-lawyer yang korup misalnya dan, walaupun misalnya dia tadinya aktivis, dia tadinya dari lembaga bantuan hukum ataupun organisasi anti korupsi gitu, tapi karena dia tidak punya karakter yang kuat, pendirian mungkin ya gitu ya, akhirnya terpengaruh juga. Karena memang menurut saya, sebuah tantangan, lawyering dengan bersih itu tantangan. Kita harus benar-benar ngumpulin bukti, argumentasi, kerja ekstra untuk investigasi, Ya. lapor kiri kanan kalau ada kecurigaan gitu kan. Memang kerjanya jadi ekstra gitu ya. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau pendiriannya kuat, ya menolak perkara karena calon klien ataupun klien itu meminta kita untuk korup, itu hal yang biasa saja, nggak perlu dibanggakan. Pada awalnya saya cukup bangga gitu Bang Anan. Setahun 2 tahun pertama gitu, wah saya menolak kasus yang begini gitu kan. Saya tidak mau korup, gini-gini. Ya kemudian saya tersadarkan juga, itu kan biasa aja ya gitu ya. Iya. Kan Bahkan sesuatu kewajiban ya, yang normal kayak gitu. bahkan kewajiban. Kewajiban ya itu sesuatu yang normal. Dan yang perlu saya garis bawahi terakhir, kalau saya melihat orang-orang yang bersih, lawyer yang bersih, banyak juga yang punya duit Bang Adnan, cuma nggak Hmm.
hidup glamor dan ditampilkan saja, sejahtera kok gitu. Iya. Tuh, jadi ada juga rekan-rekan saya yang bersih, nggak mau nyuap gitu, tapi dapat klien besar gitu kan, kemudian dapat retainer yang cukup bikin dia kantornya sustain gitu. Ya dia punya rumah yang cukup mewah, mobil yang cukup mewah gitu ya. Eee, tapi nggak ditampilkan saja gitu. Nah, masalahnya wajah etalase lawyer di Indonesia itu lawyer-lawyer yang lawyer-lawyer yang jet set Ya, ataupun hidup yang mewah gemerlap ya. gitu, bahkan gemerlap. Bahkan di kasus yang tadi Bang Adnan sampaikan, salah satu lawyer itu dia punya konten menampilkan, bagaimana, mengelola ani-ani, bagaimana mengelola apa, perempuan yang dipelihara untuk aktivitas seksual dan ada transaksi ekonomi di sana. Nah, di situ kan harusnya, organisasi advokat itu bergerak gitu, ini nggak Iya. boleh gitu, karena di kode etik saja kita nggak boleh buka kantor ataupun, di tempat yang, kemudian me 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 mengakibatkan profesi advokat menjadi dianggap tidak baik di masyarakat. Misalnya bikin kantor advokat di samping lokalisasi gitu. Nah, itu nggak Iya. boleh tuh di dalam kode etik. Nah, Oh. ini ada konten yang vulgar gitu ya, nggak etis lah, tapi dia tampilkan terus dan terkenal karena itu gitu. Ya. Dan akhirnya ya sekarang mungkin ada sial gitu ya, kena oleh kejaksaan, ditangkap, gitu Bang Adnan. Jadi menurut saya, bagi mahasiswa hukum ataupun lawyer yang masih muda, jika mereka bersih dan menjalankan, profesi advokat dengan profesional, itu juga banyak peluang dan uangnya juga cukup besar gitu. Ya. Dan banyak teman-teman saya yang punya punya apa, punya kemewahan tapi nggak ditampilkan saja. Kalau saya kan, amar ini kan setengah profit, setengah public interest dan pro bono. Ya, akhirnya itu kan kembali ke ya tadi ya, perspektif Masing-masing. awal kita, standing kita terhadap isu, pemberian bantuan hukum gitu ya. Kita ngomong justice itu sebenarnya dalam konteks apa sih? Kita punya apa, parameter apa gitu ya, sebagai salah satu dari, penegak hukum gitu. Karena tadi Bung Algif mengatakan ya, advokat itu sebenarnya bagian dari penegak hukum, tapi dibalut dengan profesi gitu ya. Nah, sayangnya dalam kasus Indonesia, lembaga profesi ini tadi catatannya kode etiknya itu juga lemah, negara nggak bisa campur tangan untuk membenahi gitu ya Bung Algif ya, dan oleh karena itu Betul. sulit ya rasanya untuk kita berbenah untuk memberantas ya mafia peradilan. Namun demikian, bukan berarti pengacara itu tidak bisa lepas dari siklus ini gitu ya. Karena tadi Bung Algif sudah memberikan beberapa catatannya. Bung Algif, terima kasih untuk insight pengalamannya yang bisa dibagikan kepada para sahabat integritas di kanal Satu Visi Utama. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi ya bagi teman-teman yang masih muda yang ingin membangun profesi di sektor hukum gitu ya, baik menjadi pengacara atau bahkan menjadi penegak hukum yang lain. Saya kira ini merupakan salah satu hal yang patut dipertimbangkan. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.